Selanjutnya mau'izatul hasanah. Kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada guru kita, yaitu Al-Mukarramah Al-Ustadzah Hajah Bahijah Hamid. Kepada Al-Mukarramah Al-Ustadzah Bahijah Hamid kami persilahkan. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bihidayatil Qur'an wa amarana bil ittihadi wasilatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'ina yaumaz ziham wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam fi kulli zamanin wa makan. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Ketua Majelis Taklim Ustadzah Hajah Walila Ishaq beserta keluarga, seluruh pengurus Masjid Al-Munawwarah beserta para alim ulama, guru-guru, pimpinan-pimpinan Majelis Taklim, para ustadzat semuanya yang kami muliakan, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para jamaah yang ada di dalam, yang ada di emper-emper, yang ada di atas, insya Allah semuanya termasuk orang yang diguyur dengan rahmat dan ampunan Allah. Hari ini kita lagi pada girang banget bisa hadir bersama-sama. Allah masih kasih kesempatan buat kita panjang umur. Semalam mendusin kita girang banget masih pada hidup, ambekan kita masih ada. Kita ngomong sama Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan sekarang kita ada di sini memanfaatkan sisa umur kita yang kita nggak tahu kapan habisnya. Apa masih lama? Apa udah deket? Apa kita duluan? Apa belakangan? Ini kalau roman-romannya nih masih pada panjang umur roman-romannya. Iya, mudah-mudahan panjang umur kita, sehat badan kita, rezeki kita banyak apa dikit maunya? Banyak buat bekal ibadah. Emang kalau duit banyak enak bu, badan sehat duit banyak enak, diajak kondangan juga nyautnya gancang. Pok besok mau kondangan besok, insya Allah Ji, jam berapa Ji? Gue nyamper dulu ya, iya dah. Tuh megang duit. Pok besok mau kondangan, lemes. Makanya mudah-mudahan panjang umur, badan sehat, rezekinya banyak buat bekal ibadah. Satu hari, Sayyidina Umar berkata, idza nada munadim minas sama. Jika ada suara di langit manggil-manggil, gegeroan, gero-gero, ngerti? Kali udah kagak ngerti gero-gero orang sini. Idza nada munadim minas sama, apabila di langit ada orang gegeroan, ya ayyuhan nas innakum yadkhulunal jannata kullukum ila wahid. Wahai sekalian manusia, kamu semuanya masuk surga kecuali satu. Kecuali berapa? Fakhiftu an akuna ana huwa. Kata Sayyidina Umar, kalau yang enggak masuk surga cuma satu, semuanya masuk, aku sangat khawatir jangan-jangan yang satu adalah aku. Seorang sahabat yang gigih berjuang untuk Islam, kuat agamanya, kuat berjuangnya,
masih takut dengan api neraka. Kita nih datang kemari semuanya rame-rame pengen pada selamat. Anak kita selamat, cucu kita selamat, semuanya dalam ridha Allah nantinya berada di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Umar seorang yang terkenal kesolehannya. Satu hari ketinggalan sholat asar berjamaah. Sholat apa bu? Asar kagak jamaah. Kalau di kampung saya biasanya orang laki yang rajin banget subuh, maghrib, sama isya. Kalau asar sama zuhur jarang-jarang sholat jamaah di kampung saya. Di sini mah penuh mulu kali ya. Ketika ketinggalan sholat asar berjamaah gara-gara asyik mandorin orang metik korma. Dulu kan masjid kagak kayak di sini deket-deket. Dulu ada Masjid Nabawi, ada lagi Kuba 3 kilo baru ketemu masjid. Ketika ngekeenakan mandorin orang mati korma, beliau berangkat ke masjid udah asar. Nyampe di masjid bubar jamaah. Terpaksa Sayyidina Umar sholat asar sendiri. Dari baru takbir air matanya ngembeng. Tahu ngembeng? Matanya berkaca-kaca. Dia sujud, netes air matanya. Rapi sholat, badannya bergerak-gerak, masih nangis. Apa tuh begini? Seg-segan apa namanya ya? Nangis banget. Ditanya lima yubkika, kenapa kamu menangis? Diam aja ditanya. Anakmu, istrimu, usahamu, lima yubkika, kenapa kamu nangis? Qala, dia nyaut, ajibtu min haula'in nas idza wafatu waladitu izini aktsar min alfi insan. Aku menangis heran kepada kamu semua. Dulu waktu anakku meninggal, kamu bererod. Tahu bererod? Kamu rame-rame datang lebih dari 1000 orang takziah, ikut sedih dengan kesedihanku. Inni fawatu salatul asri fi jama'atin fala tu'zini min dzalika ahad. Sekarang aku ketinggalan sholat asar berjamaah, satu pun di antara kamu tidak ada yang sedih dengan kesedihanku. Wallahi inna fawata salatul asri indi a'zamu min wafatil waladil balighis. Demi Allah, bagiku ketinggalan sholat asar berjamaah lebih berat daripada ditinggal mati seorang anak yang sudah sukses. Mendingan ditinggal mati anak yang udah gede, udah jadi orang sukses, daripada ketinggalan sholat asar berjamaah. Masih takut banget sama neraka. Aqaba Umar bin Khattab nafsahu. Dia hukum dirinya oleh Umar bin Khattab hina fawata salatul asri fi jama'atin bi ayyata saddaqa qimatuhu mi'atai alfi dirhamin. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab gara-gara ketinggalan sholat asar berjamaah, dia tebus sholat asarnya dengan mewakafkan tanah seharga 200.000 dirham. Masya Allah, tangeh kita mah yang begitu mak, jauh banget ya Pak ya. Kenapa saya ungkap masalah ini? Kita berupaya menjaga diri kita, anak-anak kita. Pertama, membentengi dengan ilmu agama. Alhamdulillah, orang Tanjung Barat insya Allah semuanya orang soleh dan solehah. Kita beruntung berbahagia sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nabi punya statement
Kata Nabi, ini awwalu may yuftahu babul jannah. Aku adalah orang yang pertama membuka pintu surga. Jadi yang buka pintu surga Nabi kita. Begitu pintu surga terbuka, Nabi nggak panggil Siti Khadijah, istri yang hartawan, bangsawan, dermawan, perempuan pertama yang beriman kepada Nabi. Dia nggak panggil suruh masuk duluan, nggak. Nabi nggak panggil Siti Aisyah, istrinya yang paling muda, cantik, lincah, bisa naik kuda, bisa memimpin perang, bisa balap lari. Dia nggak panggil Siti Aisyah yang paling cerdas dan cerdik. Dia nggak panggil anaknya Siti Fatimah Az-Zahra yang hidup kuat, bertahan untuk agama dalam segala macam penderitaan. Nabi nggak panggil saudaranya yang bernama Asma binti Abu Bakar, perempuan yang dikasih julukan Zatun Niqatain, perempuan yang membelah sabuknya dengan dua belahan. Ketika Nabi hijrah, Asma binti Abu Bakar bawain makanan buat Nabi dan ayahnya Abu Bakar di Goa Sur, supaya nggak ketangkep sama orang kafir. Air sama makanan diikat di perut, ikat pinggangnya dibelah jadi dua, sampai dikasih julukan Zatun Niqatain. Nggak dipanggil dia oleh Nabi. Dia tuntun kambingnya pora-pora jadi penggembala, menyelamatkan perjuangan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi siapa yang dipanggil oleh Nabi? Aina ummati, mana umatku? Orang-orang yang muludan di Al-Munawwar apa Al-Munawwar? Al-Munawwarah, Tanjung Barat, Gang 100, lempeng, belok kanan, nyampe. Enggak dipanggil siapa-siapa, kita yang dipanggil oleh Nabi. Begitu hari kiamat, geroyok, semuanya pada masuk ke dalam surga. Amin apa bu? Ya Rabbal. Karena itu ibu-ibu yang berbahagia, hari ini kita tumbuhkan mahabbah kepada Nabi. Ada berapa tanda bukti cinta sama Nabi? Bukan cuman brek-brek baca sholawat, gedebak-gedebuk, mukul, tabuan, hadroh. Bukan semua rombongan pakai baju seragam, dandan pagi-pagi. Ibu tadi dandan nggak mau kemari? Dandan. Saya juga dandan. Pakai baju dandan, pakai kudungan dandan, pakai bedak dandan. Iya Pak ya? Yang naik motor begitu nyampe ngeliat kaca spion dulu baru jalan. Iya Pak ya? Bukan sekedar kita berdandan. Biasanya kalau ngaji nggak ada pisang, nggak ada jeruk, maulid dibikinin. Ada pisang lain, jeruk lain sama pisang, salak lain sama pisang. Ya lain yang atas sama siapa emang? Bukan sekedar nyiapin makanan, bikin teng-tengan berkat. Tapi orang yang cinta kepada Nabi ada 3. Saya ngomong 3 aja karena waktu saya mepet tuh. 3 aja. 1, dengerin. Kedengeran apa enggak? Tanda cinta sambil megang berkat. Ini orang sini aneh ya, pada orang pidato bagiin berkat. Nggak apa-apa, biarin, dan nasib saya memang hari ini begitu. 1, tanda cinta sama Nabi yang pertama, wali syariatihi kana muta'alian. Tegakkan syariat agama di dalam rumah tangga kita. Ajaran Allah, ajaran Rasul, tanam lahir batin dalam keluarga kita, anak kita, mantu kita, cucu kita, turunan kita. Aminin apa ya Allah? Pantas Nabi bilang, alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairu zamanikum. Didik anakmu. Nih soal agama ini kudu dididik bener-bener. Jangan bosen bangunin sholat subuh anak. Ada yang begitu dibangunin langsung bangun sholat, ada yang tidur lagi, ya apa ya?
Kalau subuh ketahuan deh, emang lagi tidur dibangunin. Kadang-kadang zohor, udah jam 2 masih main HP, kalau nggak diingetin kagak sholat zohor. Oi, dengerin apa pada? Nih, yang pertama nih, tegakkan. Orang tua harus tegas, bukan galak, tegas sama anak. Saya dulunya saya kalau kagak sholat subuh, nggak dikasih nasi goreng digulung pakai daun kering. Ya emang iya. Saya doyan banget nasi goreng yang dibungkus pakai daun kering. Kalau keraras pakai keraras. Kalau kagak sholat subuh kagak dibagi. Biar aja lapar. Orang tua ini bagaimana tanda cinta sama Nabi. Ibu, halo, yang punya anak perempuan, kalau udah akil balik, udah datang bulan, kalau masih ada yang belum nutup aurat, ini celaka. Dengerin. Ibu punya rumah 2 gedong. Yang satu dikontrakin 1 tahun 58 juta, yang satu ditempatin. Seandainya tuh rumah 2 kelelep air, ke bawah air, lebih baik daripada punya perawan kagak tutup aurat. Ada yang mukanya lain berarti berasa tuh nyanya tuh biar. Kalau kita sadar, ayo dandanin. Jangan ampe anak kita celaka gara-gara enggak tegak dalam urusan agama. Nih kalau dibahas soal agama keren Bu. Nggak bisa 1 jam, lama pidatonya, kapan-kapan ngundang lagi. Orang ini juga nyelip-nyelipin waktunya. Tanya tuh Haji Wiwi tuh, mana Haji Wiwi tuh. Yang penting asal bisa nyampe, ya Pak ya. Yang penting ibu pulang jangan bawa au, pulang bawa ilmu. Orang datang maulid, datang ngaji 2 rupa. Ada yang cuman goroyokannya doang, ada yang cuman pamer seragamnya doang, ada yang cuman datang bawa indit-indit makanan doang, pulang bawa au. Coba yang pidato banyak ustazahnya, apa katanya? Udah banyak banget gue lupa. Haji Bahija ngomong 3. Kalau cinta sama Nabi 3 tandanya. Yang pertama menegakkan syariat agama. Yang punya perawan-perawan yang belum pada pakai hijab, yang belum pada pakai baju muslim, tolong dandan. Emang begini kalau pidato, mau demen kagak ngapa-ngapa, kagak demen juga bodoh. Orang sini nggak demen, orang mana-mana demen saya pidato begini. Mudah-mudahan terketuk hati yang anaknya masih belum pakai hijab, terketuk orang tuanya yang anaknya masih belum pakai baju muslim. Mudah-mudahan Allah kasih taufik dan hidayah dengan karamah, dengan barokah, sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wali sunnatihi kana muttabi'an. Sunnah Nabi ikutin. Nabi kita kalau malam banyakan sholat daripada tidur. Datang kepada Siti Aisyah, atani lailatan fadakhala ma'i fi firasi fi lihafi hatta massa jildi jildahu thumma qala ya ibnata Abu Bakrin darini an ata'abbadu li rabbi fa'adanahu thumma qama ila qurbati ma'in wa yatawadda alam yaktur sabbal ma thumma qama wa yusalli fabaka hatta salat dumu'uhu ala sadri thumma raka'a fabaka thumma sajada fabaka thumma raka'a rafa'a ra'sahu fabaka lam yazal kadzalika yabki hatta ja'a Bilalun fa'adzanahu bisalah. Singkatnya, Nabi datang kepada Aisyah bukan ngajak tidur sama Aisyah, minta izin mau ibadah. Ini di rumah bini yang paling muda nih, Kan ada Sauda yang udah 80 tahun. Bu, perempuan 80 tahun kencang apa mod? Ini datang kepada Siti Aisyah. Bukan Nabi ngajak tidur berdua. Nabi minta izin untuk sholat. Diizinkan.
Nabi sholat, Nabi ruku nangis, sujud nangis, diri nangis, baca Quran nangis. Tidak berhenti Nabi menangis sampai suara azan berkumandang daripada Bilal manggil sholat tahajud. Nabi masih nangis di dalam sholatnya. Itulah Nabi kita Muhammad. Kita mau kayak Nabi kagak bakalan bisa. Kalau Nabi banyakan sholat daripada tidur, kalau kita lah jujur aja. Minimal sunnah-sunnah kita aja. Nabi ngajarin kalau lagi sholat mata ke tempat sujud, pakai tuh yang begitu. Jangan lagi sholat matanya kemana-mana. Sami Allahu liman hamidah di jendela nggak rapet. Ponun mau kemana gancang banget dono jalan. Sholat ada sunnah-sunnahnya. Sunnah ketika sujud yang nyampe di tanah lutut duluan. Kalau masih bisa. Kalau kagak nggak apa-apa tangan duluan. Nih, sholat nih yang benernya nih ya. Liatin. Oh, ya liatin. Pada ngeliatin apa kata sih pada? Ono orang semua, ono pada. Ada yang jengik banget, ada panjang terus ke sana ibu ya. Nih, sunnahnya kalau sholat yang nyampe di tanah waktu sujud dengkul, lutut. Udah sami Allah, sami Allahnya tangannya ke depan ya, bukan begini ya. Atau sami Allahu liman hamidah, jangan begitu. Sunnahnya sami Allahu liman hamidah. Gini, sekarang kita mau sujud, Allahu Akbar. Nih, dapat pahala kalau lututnya masih kencang, masih kuat. Ada udah nggak begitu kuat, begitu sujud yang nyampe tangannya dulu. Ada nggak yang begitu? Papanya begini nih, contoh. Atau ya kan dengkul dulu. Allahu Akbar. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Jujur aja jujur. Ini nih lagi pada duduk nih, masih muda semua nih kelihatannya. Ntar kalau yang bangun pantat duluan berarti nenek-nenek. Kalau kita sujud yang nyampe bukan lutut dulu, yang nyampe tangan, nggak apa-apa. Emang udah nggak kuat nih dengkulnya. Kalau saya sih masih muda, baru 70 tahun kurang 9 bulan. Jadi masih bisa. Kalau 80 belum tentu bisa, ibu ya. Kita tahu harusnya pakai lutut dulu, karena sakit pakai tangan. Tetap dapat pahala sunnah karena sholatnya pakai ilmu. Itu sunnah-sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang terakhir, as-salatu wassalamu alaihi kana mutakatsir. Cinta Nabi yang pertama, tegakkan syariat agama di dalam rumah kita. Yang kedua, kerjakan sunnah-sunnah Nabi, ikutin sebisanya dikit-dikit. Sholat rawatib, sholat jamaah, sholat berjamaah, sholat tahajud, sholat hajat, semampunya kita. Mau 2 rakaat aja dulu. Duha baru bisa 2 aja dulu daripada kagak. Ya apa ya? Yang ketiga, yang terakhir, banyakin baca sholawat kepada Nabi. Tadi nih kita muludan, di langit malaikat pada ngomong sibuk, mahadhir raihah, bau apa yang begini harumnya, lebih harum daripada minyak misik, lebih harum daripada Elizabeth Aden. 2.400.000 sekarang itu dia. Samsara yang 100 mili 3,5 juta. Kenzo, Bulgari, Giorgio Armani, Dolce Gabbana, Semiaki, Chanel. Ibu punya apa kagak? Mahal, saya juga kagak beli. Saya kalau pulang ngajar capek, rumah saya deket mall, capek habis sholat asar, saya turun ke mall, saya lewat ke metro, saya pakai baju yang cakep, bawa tas saya yang mahal,
Saya pakai sepatu jadi begini. Ibu-ibu ini apa ini? Channel berapa? 2,4. Oh enak ya, sempat sholat. Ibu-ibu ini apa? Giorgio Armani, coba berapa ya? 32. Oh cakep. Gua minta dipakain aja, gua pulang habis itu. Kata malaikat, hadhihi raihatun sulliya fihi Muhammadun. Ini bau harumnya tembus ke langit yang paling tinggi. Bau harum di Al-Munawwarah, orang-orang lagi bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pulang tambah berkah hidup kita. Anak kita pada berkah semuanya, ilmu kita tambah berkah, ibadah kita tambah istiqomah, orang tua kita yang meninggal mendapat ampunan Allah. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, syukran katsiran, Masya Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustazah Hajah Bahjah Hamid yang telah memberikan tausiahnya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya. Kita bawa pulang, bawa oleh-oleh. Ingat ya Bu, yang 3 tadi apa kata Ustazah? 3 bawa pulang, jangan cuma bawa yang 2. Yang 2 apa? Au kan 2 ya. Kita bawa 3, jangan yang 2. Apa yang pertama? Minimal di dalam rumah kita. Yang kedua? Yang ketiga? Masih di dalam masjid nih, masih ingat ya. Tak kalau keluar ingat nggak? Insya Allah. Sebenarnya udah kita tahu, tapi mungkin lupa. Karena al-insanu ma'al khatawan nisyan. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur karena beliau adalah guru besar kita. Merupakan lilin dunia kita diantaranya. Kita doakan panjang umur, sehat sampai ke rumahnya kembali. Didoakan kita semuanya sama beliau. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, marilah kita simak, kita hayati pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ananda Aisyah Nur Asilmi Tasbih. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa mata au qutilan
على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul aliyul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an kita semua mendapatkan pahala yang berlipat, khususnya bagi yang membaca dan umumnya untuk kita semua yang mendengarkan. Selanjutnya sambutan-sambutan
Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Jami' Al-Munawwarah kepada Uminda Ustadzah Hajah Khalilah Ishaq, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Al-Munawwarah Bapak Haji Muhammad beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RW, yang saya hormati Bapak Ketua RT yang berada di lingkungan Masjid Al-Munawwarah, yang saya hormati guru-guru wabil khusus Al-Mukarramah Ummi Ustazah Hajah Masnin, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Maskana, Al-Mukarramah Kanda Ustazah Hajah Maryati, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Neneng Bariah, Al-Mukarramah Ustazah Ida Farida, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Sawiyah, Al-Mukarramah ibu-ibu jamaah yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya kepada ibu-ibu. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di dalam majlis yang mulia ini dalam rangka memperingati hari besarnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada penghulu kita, pemimpin kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada MC kita, Bapak Ibu Entin Salehah, yang telah memberikan waktu kepada saya. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Munawwarah sekalian, ibu-ibu yang hadir, saya berdiri saya ini mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangannya pada para ustazah, para ibu-ibu yang telah ikhlas hatinya, langkahnya dan waktunya datang ke Majelis Al-Munawwarah. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada keluarga saya, anak-anak saya dari kampung anak-anak saya yang dari Pulau Gadung ya Bu, keluarga besar anak saya banyak Bu dari Pulau Gadung. Ya, mohon maaf ya dari Pulau Gadung, dari luaran sebenarnya. Dari jauh saya mengucapkan. Yang saya dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Ayahanda Bapak Kiai Haji Ishaq yang telah selalu mendukung, mensupport saya dari pengajian mingguan hingga peringatan Maulid ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih, dan juga kepada seluruh tim hadroh yang selalu semangat ya Bu ya, dari persiapannya Bu dari jauh dari sekarang. Mudah-mudahan bagus ya Bu ya. Mudah-mudahan ya, barangkali ada yang memanggil ya Bu ya. Dan saya berterima kasih kepada donatur saya ya Bu ya, yang telah memberikan baik itu moral atau materialnya,
bantuan dana mudah-mudahan apa yang dia berikan buat hartanya atau tenaganya, saya tidak dapat menjawabnya. Maka mengucapkan ahsanal jaza, mudah-mudahan Allah berikan yang balasan yang sebaik-baiknya. Dan sebelumnya saya mohon maaf bila mana dalam penerimaannya, baik pun jamuannya, bau batin tutur saya tidak ada kekurangannya. Saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Sebelumnya saya mohon bacakan suratul Fatihah. Saya khususkan untuk orang tua saya almarhum Bapak Kiai Haji Ishak bin Haji Abu Bakar dan juga Ibunda Haji Masura bin Haji Muhammad. Mudah-mudahan diampuni dosanya, terima amal ibadahnya, ditempatkan kuburnya di Raudhah min Riyadil Jannah. Dan juga Bu doain ya Bu ya, mudah-mudahan pengajian saya berjalan dengan baik dan berkah ya Bu ya, lebih baik lagi dari sekarang. Ala hadinnya walikulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahu rabbul alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Hajah Holilah yang telah memberikan sambutannya. Semoga kita semua sama-sama dapat mendoakan. Amin. Khususnya untuk Ustazah Holilah yang saat ini alhamdulillah setelah pandemi ya, kita hidup kembali. Ada majlis taklim di sini setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat setelah sholat Jumat. Ibu-ibu yang ada waktu hadir. Kenapa? Karena majlis taklim adalah tempat untuk kita pengobat hati, tombo hati. Selanjutnya yaitu kita bersolawat yang akan dipimpin oleh Ustazah Dewi Nurdiati. Kepada tim hadroh dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Wa ala ali Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Habiballah, Muhammadun ya Habiballah, Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Habiballah, Muhammadun ya Habiballah. Engkaulah Nabi yang mulia, engkaulah bulan purnama, engkaulah harapan hamba, engkaulah belahan jiwa.
sakitku karena cinta, sakitku ingin berjumpa dengan Nabi yang mulia Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Habiballah, Muhammadun ya Habiballah. Sampaikan salawat salam kepada penghulu alam, sampaikan salawat salam kepada penerang alam Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Habiballah, Muhammadun ya Habiballah. Dengan bismillah ku ukir cinta, dengan bismillah tersenyum jiwa, alhamdulillah puji yang mulia, kabulkanlah doa hamba Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Habiballah, Muhammadun ya Habiballah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih kepada tim hadroh. Selanjutnya mari kita simak dan kita dengarkan mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah Al-Ustazah Hajah Maryati, sekaligus penutup dan doa. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua Masjid Jami Al-Munawwarah Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad beserta jajarannya, dan yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Al-Mukarramah
Ustazah Hajah Holilah termasuk mertua saya. Alhamdulillah, teriring doa oleh beliau, insya Allah kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarramah Ibu Ustazah Dr. Anda Fatimah yang datang dari Tanah 80 Klender, yang alhamdulillah sudah memberikan butir-butir mutiara. Semoga hal tersebut menjadikan suburnya iman Islam kita. Dan juga Al-Mukarramah Ibu Ustazah Dr. Anda Baizah Hamid yang baru saja juga meninggalkan ruangan ini, namun ilmunya Allah beliau paparkan. Semoga Allah Ta'ala jadikan tambahan ilmu yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat warga Masjid Jami Al-Munawwarah, baik kaum bapak, kaum ibu, remaja, putra dan putri, dengan berkah hamba Allah yang datang ke sini, saya yakin betul semua berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala ijabah, sehingga taufik hidayah yang milik Allah tertuangkan kepada mereka, sehingga teraplikasikan bisa beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ustazat, khususnya Al-Mukarramah Ibu Ustazah Dr. Anda Zubaidillah yang datang dari Buaran, saya bahagia, beliau sahabat di At-Tahiriyah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para ustazat, khususnya Umi Ustazah Hajah Maskanah dan juga Ustazah Hajah Masnin, dan para ustazat dari keluarga Ustazah Hajah Holilah yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, yang sepantasnya beliau yang ngisi di sini. Tadi saya udah kisik-kisik, saya ngalah, saya nggak usah ngisi karena saya alhamdulillah dikasih percaya sama mertua. Yang namanya mertua kita harus taat, karena nomor 3 dari Allah, Rasulullah, orang tua. Jadi apapun kata mertua kita tunduk aja. Alhamdulillah. Oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya sangat bahagia di saat maulid mengenang almarhumah Dr. Hajah Siti Sudani Thohir sejak tahun 90 di Tanjung Barat sampai sekarang. Saat ini kenapa saya katakan bahagia? Ini ada salah satu di antaranya yang saya sebut tadi, dan juga dari keluarga almarhum Bapak Ustadz Abdurrahman bin Janan, ya. Semua itu pakar-pakar dalam pendidikan, pengayom, penyejuk masyarakat. Oleh karena itu kenapa saya katakan bahagia? Semoga hanya hari ini termasuk yang pertama peringatan maulid setelah almarhumah juga emang namanya. Jadi almarhumah meninggal, cuma nggak pakai albu. Namanya marhumah. Jadi sekarang nih pertama peringatan maulid dilanjutkan oleh Ustazah Hajah Holilah. Banyak para ustazat yang diundang. Saya bahagia. Kenapa demikian? Semoga yang diutarakan tadi oleh Ananda Entin, namanya panjang lupa, Entin Solihah sebagai MC, beliau sudah infokan setiap Jumat ba'da zuhur ada pengajian. Ini ketuanya mertua saya. Jadi Bu, saya bahagia kalaulah ini tunas-tunas atau orang yang dipeluk oleh almarhumah Dr. Hajah Siti Sudani Thohir dan keluarga dari almarhum Bapak Haji Abdurrahman bin Janan setiap Jumatnya datang ke sini membawa amanat Allah, ilmu Allah, saya sangat bahagia. Karena kalau lagi maulid namanya Bu, kita tanda bahagia, tanda gembira yang wajib kita waktu ngaji. Ya, ini hasil ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bakal seperti ini, terpanggil. Namanya mengaplikasikan cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Semoga saya di awal ngomong seperti ini, undangan Allah, mereka pada waktu yang ada kesenggangan, ada waktu mereka nggak pakai malu.
justru malu kepada Allah kalau nggak datang ke rumah Allah. Ini saya sebenarnya ngomong begini nggak sopan ini sama guru-guru. Ya, tapi berharap mereka datang, sekali datang bahas satu ayat aja Bu. Kadang-kadang kita pulang ditanya kita lupa. Tapi pahala tetap dapat nggak? Ampunan tetap dapat nggak? Itu ampunan lebih mahal ya dari ubudiyah kita. Oleh karena itu hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya yang pertama ini semoga kelanjutannya bisa akan lebih bagus lagi. Dan juga kita berselawat kepada Rasulullah akan menyuburkan keimanan kita. Karena iman ini satu anugerah yang termahal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang termahal yang diwariskan oleh orang tua kita. Kita datang ke alam dunia belum dengar suara merdu ibu dan ayahnya, yang didengarkan kalimat tauhid ialah diazankan kuping kanannya, diqomatkan kuping kirinya, sehingga terlihat sekarang ajaran itu membawa manfaat buat kita. Siapa yang membawa ajaran? Ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pantaslah kalau kita hari ini mengadakan peringatan Maulid, walaupun sudah beberapa hari yang silam peringatan Maulid diadakan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya terima kasih masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan amanat Allah. Bukan milik saya nggak ada apa-apanya. Tapi saya yakin ibu masih tenang karena baru jam 8. Baru jam 8 ya? Enggak, jam 8. Lewat dikit ya Bu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tadi sudah mendengarkan mauizah hasanah yang begitu panjang lebar, yang begitu panjang. Saya hanya sedikit untuk menyampaikan salah satu kisah ya. Kisah 3 orang secara singkat saja. Kisah 3 orang yang tertutup bagaimana jalan keluarnya. Karena bergantung kepada Allah ada makhrojanya. Saya ambil salah satu di antaranya. Salah seorang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dia itu pengusaha, punya karyawan. Karyawan itu gajinya belum diambil. Dia pergi. Gajinya itu dijadikan satu hewan. Dia pergi sekian lama. Yang namanya hewan bisa beranak nggak Bu? Bisa beranak. Bisa jadi banyak Bu. Bisa jadi banyak. Boleh dipotong buat Maulid. Bu, mereka pergi. Yang namanya orang pergi dia pulang. Dia tanya, Tuan, mana gaji saya yang harus saya terima? Saya belum terima, saya pergi. Apa kata seorang? Itu kamu lihat, ada kambing banyak. Kalau sekarang ada sapi banyak, ada onta banyak. Kata seorang, jangan ngejek. Saya cuma tanya gaji saya 1 bulan. Gaji saya 1 bulan. Sedangkan diunjukin kambing banyak, sapi banyak, onta banyak, bawa semua. Tuh, diceritain. Ini satu bisa jadi banyak. Kira-kira kalau kita tergiur nggak tuh, kita jangan kasih semua. Nah, tinggal ditanya deh tuh. Akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah disuruh bawa semua. Dia bawa semua Bu, nggak ditinggalin. Yang pantas kan ditinggalin, agak ditinggalin. Yang tahu juga itu banyak, dia kagak mau tinggalin. Coba dikasih separuh. Kenapa? Itu karena ada rahmatnya Allah. Ada rahmatnya Allah. Makanya tadi muqaddimah secara singkat saya baca itu ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguhnya kasih sayang Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Amin ya rabbal. Ini perbuatan baik ibu-ibu. Tidak ada perbuatan baik kecuali orang berpedoman dengan Al-Quran. Sudah dibahas tadi supaya ada kontekstualnya. Oleh karena itu ngaji yang dibahas Al-Quran, baca hadis dimasukkan juga Al-Quran.
tauhid juga dari Al-Quran, fikih juga dari Al-Quran, tasawuf juga dari Al-Quran. Tidak boleh tidak kita beribadat kepada Allah pegang 3 hal: ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Bukan ahli, tapi memang itu wajib kita miliki. Kenapa demikian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Allah taala sudah jelaskan, hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ini Al-Qur'an penerang, ini Al-Qur'an pembimbing, ini Al-Qur'an penasehat. Buat siapa? Buat orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan landasan takut kepada Allah, dengan landasan awal sudah dikasih warisan iman dengan akidah, proses demi proses, jadilah dia orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah yakin dengan ayat yang sedikit tadi, dia berusaha akan berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang singkat ini Allah bisa kasih paham. Namun saya harap nih para ustazat yang dimuliakan Allah, mohon maaf saya yang doif, yang fakir, yang hina, karena taat kepada Allah dan Rasulullah teraplikasikan taat kepada orang tua, khususnya mertua saya. Jadi kalaulah para ustazat yang terima amanat Allah datang ke sini merapatkan barisan, menyampaikan kalam-kalam Allah yang menyuburkan keimanan, yang punya wawasan lebih luas, saya sangat bahagia. Oleh karena itu ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum para ustazat. Semoga dengan izin Allah kapan waktu senggang beliau bisa datang ke sini. Kontak Ustazah Haulilah, Ustazah Hajah Haulilah, saya bahagia ya. Saya dikasih jadwal pertama seminggu sekali, kata saya nggak bosen. Akhirnya 2 minggu sekali, alhamdulillah. Makanya tadi begitu saya masuk, saya lihat Ustazah Dr. Anda Hajah Zubaidillah, saya bahagia, kebenaran. Saya jadi ngomong di depan rame-rame, banyak yang nyaksiin. Jadi besok Bu, kalau Ustazah Dr. Anda Hajah Zubaidillah datang, keluarganya Bapak Haji Abdul Rahman datang, jadi Ibu udah tahu banyak saksinya. Ibu jadi rasa girang. Sepi banget. Amin apa Bu? Nah, di pojokan si cantik noh dari Nurul Hidayah. Ya amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jam 12 kurang 1,5 jam. Zuhur belum jam 12. Jadi hanya sampai di sini amanat Allah, mari kita tegakkan. Kontekstualnya juga tadi yang disampaikan oleh guru kita. Kita harus jadi orang yang penegak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini pula saya minta izin kepada mertua saya mengucapkan terima kasih terselenggaranya Majlis Ta'lim Al-Asror yang dinaungi oleh sepuh kita Ustazah Umi Hajah Maskanah kemarin tanggal 14 di Masjid Islami Center. Pasti banyak kekurangannya ketimbang kebaikannya. Itulah aktivitas orang yang doib saya. Dan alhamdulillah Mama Dedeh datang. Jadi semua ibu-ibu pada girang. Biasanya lihat di TV, lihat langsung, alhamdulillah. Dan saya bahagia Ibu. Orang syukur, orang girang harus diucapkan. Saya bahagia di atas bahagia. Kita semua saya yakin sama berkeinginan punya regenerasi. Sehingga Ma'had At-Tarbiyatul Islamiyah Nurun Najah, santrinya putra putri naik ke panggung. Sebelum hal tersebut dipeluk kasih sayang kepada Mama Dedeh, dipegang ubun-ubunnya. Itu yang saya bahagia. Dikukuhkan Majlis Taklim dan juga didukung regenerasi. Kenapa? Ini kita semua punya PR, punya kewajiban. Jangan mengandalkan guru yang ngajar, kita semua juga ini guru dari anak-anak kita. Dengan berkah maulid insya Allah bisa kita terapkan pelan-pelan, insya Allah. Jadi Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada 14 Majlis Taklim dan juga masih punya PR satu ya. Kemarin dikocok umroh Majlis Taklim yang keluar Baitur Rahman, sepakat dengan rapat dikocok Baitur Rahman, nanti dipilih oleh yang lebih tahu siapa yang mustahik dapat jatah umroh dikocok. Saya sarankan jangan yang sudah umroh ya. Yang satu masih tersimpan insya Allah atau bulan akhir Desember, dan juga belum dikasih siapa yang dapat karena waktu sudah habis. Kemarin saya mau berangkat keluar kota
Dan insya Allah Januari itu ulang tahun Al-Asror ya. Mudah-mudahan ini bentengan-bentengan yang termahal, ngedoain kita 14 majelis taklim bisa hadir bawa ilmunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Inilah saya sambung dengan izin mertua saya, peringatan Maulid kemarin alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Tiada lain doa ibu yang banyak ya. Tadi kata guru kita kalau Rasulullah banyakkan meleknya ketimbang tidurnya, tapi kalau saya banyakkan tidurnya ketimbang meleknya. Ini keberuntungan kalau kita berhimpun banyak. Yang namanya malam Bu, yang ini udah tidur, ini masih melek. Jadi nggak bakal putus tuh dari sore sampai pagi. Kenapa? Di sini tidur, di sini melek, sini tidur, di sini melek. Alhamdulillah. Ini harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin kalau kita bergabung, doa satu sama lain, insya Allah kita punya keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, sepantasnya doa dari yang lain, nggak boleh rangkap dua ya. Untuk itu mari baca Fatihah, kita doakan mertua saya Ustazah Hajah Khalilah yang baru tahun ini menjalankan hal seperti ini, pelanjut dari marhumah Allah yarhamha, semuanya didukung, diantaranya juga orang-orang hadroh. Mudah-mudahan selalu dapat berjalan dengan baik dan ibu bisa memikirkan Jumat ba'da zuhur datang ke sini mencari ridhonya Allah, pasti dikasih ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita baca Fatihah, mudah-mudahan para pengusaha Allah berikan lancar, Allah kasih rizki, dimanfaatkan untuk keluarganya dan bangsanya, dan selalu ikut dalam syiar Islam, tanda cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, terpelihara iman yang termahal dari yang lainnya. Ilmunya Allah diberikan kita menjembatani untuk berbuat baik menjadi ilmu yang manfaat. Himpunan kita ini mendatangkan ridhonya Allah, perpisahan kita dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bi barakati auliya Allah, bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf bila banyak kehilapan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Sallallahu Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami ucapkan kepada Ustazah Hajah Mariati yang telah memberikan tausiahnya. Insya Allah apa-apa yang beliau sampaikan sangat bermanfaat untuk kita bawa, untuk menjadi bekal kita pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya doa yang akan dibawakan oleh Ustazah Hajah Masnin kepada Ustazah Hajah Masnin. Mohon maaf dengan segala hormat, kami mohon doa dibacakan, dipimpin oleh Ustazah Hajah Zubaidillah. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Al-Mukarramah Umi Ustazah Hajah Khalilah Ishaq dan Umi Ustazah Hajah Mariati yang sudah memberikan waktunya, dan kepada para ustazah yang lainnya yang insya Allah jamaah maulid kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita tutup dengan pembacaan doa penutup, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah satu kali lagi. Kita mohon, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan, karomah, mukjizat dan asrarnya suratul Fatihah, senantiasa Allah sempurnakan kesehatan kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak cucu keturunan kita selalu dalam kasih sayang dan penjagaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua yang hadir di sini insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah, betilkan niyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna birahmatikal wasi'ah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bihaibatil Fatihah. Iftah lana ya Allah abwabal khair, abwabal barakah, abwabas sihah, abwabal afiyah, abwabal jannah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua jamaah yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi insan yang lebih baik. Saya sebagai MC atau pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal acara sampai akhir. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على محمد صلوا عليه وسلم صلوا على محمد صلوا عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي salam alaik salawatullah alaik. Berdiri bersama memuji yang mulia, menyebut namanya tanda rasa cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, salawatullah alaik. Indah namanya bagaikan purnama, siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, salawatullah alaik. Muhammad itulah namanya,
Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Nabi salam alaik, salawatullah alaik, Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul